Nah, ini beberapa metodenya ya. Sebenarnya kalau metode analisisnya, kalau saya prinsipnya kita mengubah pixel ya. Di sini ada gambar. Ini adalah gambar tampilan drone yang diperdekat. Jadi ketika kita perdekat, itu akan ada kotak-kotak termasuk kalau misalnya Bapak Ibu ada di handphone, kemudian memfoto suatu objek, di perdekat itu kan akan ada apa namanya ya, semakin buram, nah itu nanti akan berbentuk kotak-kotak itu sendiri. Nah itu di tiap kotaknya itu memiliki nilai. Disitulah kita bisa menganalisis, menurunkannya menjadi kesehatan tanaman. Tapi apakah bisa sembarang kamera yang digunakan? Kalau saya biasanya menggunakan kamera multispektral ya. Jadi kita menggunakan kamera multispektral berupa NIR dan juga red edge biasanya. Nah, ini kenapa itu bisa digunakan? Jadi tanaman yang sehat itu bisa memantulkan banyak cahaya di NIR. Nah, ketika tanaman yang stres, kemudian kurang air atau kurang pupuk atau ada serangan hama, nah itu struktur struktur daunnya juga kan akan berbeda. Nah, itu akan ditangkap oleh sensor, oleh itu sendiri gelombangnya itu akan berbeda dengan yang sehat. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu ya mana tanaman yang stres, mana tanaman yang sehat, itu kita bisa lihat dari foto drone itu sendiri. Nah, untuk metodenya itu yang pertama itu ada indeks spektral. Indeks spektral ini ada banyak ya. Ada kalau untuk kesehatan tanaman kita bisa menggunakan NDVI atau SAFI. Ini masih banyak lagi, ada yang khusus soil atau tanah, ada yang khusus air, ada yang khusus tanamannya, atau bahkan ada material-material lain itu indeks spektralnya itu ada banyak sekali dan itu masing-masing khusus. Nah, untuk indeks spektral ini jurnalnya itu udah banyak sekali ya. Kalau Bapak Ibu mau cari di Google itu tinggal cari pemantauan kesehatan tanaman menggunakan indeks spektral. Itu pasti akan muncul dengan menggunakan NDVI atau SAFI dan teman-temannya. Nah, ini menggunakan kamera multispektral itu. Kemudian bisa juga melakukan analisis fisiologis dan juga nutrisi ya. Ini kita tetap menggunakan indeks spektral, tapi kita mengkombinasikan dengan yang ada di lapangan. Ini contoh kasusnya, saya pernah membangun modeling untuk analisis fisiologis dan nutrisi itu bareng Pupuk Indonesia. Di mana kita melakukan korelasi antara indeks spektral dan juga hasil lab tanah dan juga tanaman untuk mengetahui defisit nutrisinya berapa gitu. Untuk mengetahui kandungan nutrisi di tanaman ataupun di tanah. Dan itu hasilnya adalah algoritma untuk mengestimasi. Untuk metodenya kita pasti menggunakan machine learning seperti itu. Jadi sudah berbasis AI lah, bisa mengarah ke AI seperti itu. Kemudian ada analisis pigmen tumbuhan. Nah, kalau untuk analisis pigmen tumbuhan karena itu sudah sangat dalam ya dari karakter tumbuhannya itu sendiri, itu biasanya menggunakan hyperspektral. Jadi karena satuannya itu sangat kecil di tanaman, kita perlu eh, gelombang warna-warna lainnya yang tidak ada di multispektral atau kita sebut dengan hyperspektral. Jadi dengan hyperspektral itu kita bisa sampai menerobos ke pigmen pelindung di tanamannya. Jadi bisa terdeteksi stres berat atau penuaan dini dari tanaman. Nah, kemudian untuk kalau tadi di kandungan hara itu menggunakan multispektral, apakah bisa mengestimasi panen ataupun deteksi hama penyakit? Itu tentunya masih bisa ya dengan multispektral.
Tapi itu tadi, kita harus mengambil data di lapangan, kita harus ambil sampel, masukkan ke lab, terus nanti baru diintegrasikan, baru dibikin model AI-nya lah, seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, ini masih berhubungan dengan pixelnya itu tadi. Yang ketiga itu menggunakan teknologi deep learning dan juga AI. Ini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Ada CNN atau Convolutional Neural Network, kemudian ITC dan juga Object Detection untuk kematangan buah. Kemarin kalau saya di event sawit itu udah ada sih beberapa yang menggunakan grading. Nah, ini pakai deep learning. Nah, termasuk juga untuk melihat gejala visual tadi ya. Kalau Mbak Nur kan tadi masih manual ya. Masih manual pakai penglihatan gitu. Nah, ini kita juga bisa pakai CNN. Jadi kita melakukan training di gambar drone-nya atau foto udara drone-nya, kemudian di testing akurasinya berapa. Kalau akurasinya sudah 80% ya, ini untuk bisnis itu kan masuknya di 80% lah minimal. Ya itu bisa diterapkan. Jadi auto nanti sistemnya di dashboardnya itu kita tinggal upload foto dari drone-nya. Nah, nanti langsung di deteksi oleh AI-nya atau oleh deep learning-nya itu mempelajari mana tanaman yang sehat, mana tanaman yang kurang sehat. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada analisis struktur dan juga termal. Ini menggunakan salah satunya menggunakan LIDAR ya. Karena LIDAR itu sebenarnya memantulkan sensor untuk mengukur jarak. Jadi kita bisa mengukur tinggi pohon secara presisi, di mana itu bisa digunakan untuk perhitungan dosis pupuk atau estimasi umur. Atau bahkan semisal di dalam satu blok itu ada yang pendek banget, itu pakai LIDAR bakalan terdeteksi. Kemudian bisa juga menggunakan thermal infrared imaging. Nah, ini yang pertama itu punya. Nah, itu salah satunya yang pertama itu ketika ada stres karena kekurangan air misalnya. Nah, ketika tanaman memiliki tajuk yang tinggi, berarti kan itu kemungkinan terjadi stres karena kekurangan air ataupun deteksi penyakit akar. Ini hampir sama untuk uh, apa namanya skemanya dengan analisis. Nah, ini ada beberapa case project yang pernah saya lakukan. Yang pertama itu ada tree counting. Ini di 2023, masih awal saya berkarir menjadi data analis ya. Ini masih menggunakan e-cognition, jadi belum coding sendiri, masih belajar secara konsepnya bagaimana dan sebagainya. Itu masih bantuan software. Tapi ya nggak ada bedanya sebenarnya antara software dan juga kalau kita coding sendiri dan lain-lain, itu nggak ada jauh beda, nggak ada. Untuk proyeknya sendiri itu melakukan perhitungan di area Kalimantan Tengah. Ini kalau yang tertampil ada sekitar 16,85 hektar. Ada di area Kalimantan Tengah ya, menggunakan satelit kalau yang ini, karena ya saya masih belajar gitu ya, dari atasan saya minta saya belajar, dan itu kita diberikan berikan media menggunakan satelit. Kemudian tree counting dan analisis kesehatan sawit ini di tahun 2025. Jadi ada progresnya ya dari 2023 ke 2025. Kalau di 2025 itu saya udah melakukan tree counting dan juga melakukan analisis kesehatan per tanamannya. Jadi outputnya itu bukan cuma jumlah tanaman, tapi ada jumlah tanaman yang sehat, jumlah tanaman yang kurang sehat. Ini lokasinya di Semarang, percobaannya di AKPY ya di Ungaran.
Kemudian yang ketiga itu ada analisis sebaran unsur hara. Kalau ini masih areal ya. Pemetaan unsur hara ini di lahan sawit pada tahun 2025 ini untuk mengestimasi unsur hara pada tanamannya untuk unsur hara N. Jadi untuk outputnya sendiri yang ketiga itu sebenarnya lebih ke rekomendasi dosis pemupukannya. Jadi ada lanjutannya lah dari analisis sebaran itu ada lanjutan ke rekomendasi unsur hara seperti itu.